Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda dan semua, jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Seperti biasa, hari ini aku share rutinitas keseharianku sebagai ibu rumah tangga. Kali ini masih rutinitas memasak menu harian di dapur sederhanaku. Oh ya, untuk yang baru berkunjung ke channel YouTubeku, aku ucapkan selamat datang, salam kenal ya. Perkenalkan, aku adalah ibu rumah tangga dari 2 orang anak. Jangan lupa mohon dukungannya ya dengan subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar Bunda semua tidak ketinggalan video-video terbaruku. Dan aku ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah setia menonton video-videoku. Oh ya, jangan gagal fokus dengan warna minyak sayur ini ya, karena ini memang minyak sayur bekas aku menggoreng tempe, tahu, dan kemudian aku campur dengan minyak yang baru. Sekarang aku lagi menggoreng kerupuk sambil aku lagi mikir nih, kira-kira mau masak apa ya menu hari ini. Ada yang sama nggak denganku? Kalau mau masak itu harus mikir dulu menunya apa. Mungkin lain kali aku harus buat list gitu menu 1 mingguan supaya nggak bingung seperti ini ya. Karena biasanya aku masak itu tergantung pada waktu ya. Jadi kalau aku sedikit buru-buru masak itu aku biasanya cukup menggoreng tempe atau tahu atau ayam yang sudah diungkep. Jadi tergantung stok di kulkas. Kemudian aku buat sambal terasi dan rebus sayur. Tapi kalau misalnya ada waktu luang baru deh aku pikirin menunya apa. Ini aku udah selesai goreng kerupuknya sekalian banyak ya, dan kebetulan toples ini lumayanlah kedap udara karena dia ada sel karet gitu. Nah, sekarang aku mau mulai masak. Di sini ada stok ikan giling di dalam kulkas, ikan giling gabus. Jadi aku mau buat semacam pentol atau bakso goreng lah. Dan ini bumbunya aku gunakan 4 siung bawang putih, kemudian ada kunyit 1 ruas, dan aku pakai ketumbar itu setengah sendok teh dan merica setengah sendok teh. Semua bumbu ini aku haluskan, dan jangan lupa aku kasih garam kasar supaya lebih mudah ngalusinnya. Sengaja bakso ikan goreng ini aku beri kunyit ya, karena kunyit itu bagus banget untuk kesehatan, sekaligus biar warnanya nanti lebih cantik kuning keemasan. Kalau mau lebih simple boleh juga menggunakan bumbu yang bubuk ya, yaitu seperti ketumbar, merica, dan kunyit bubuk, atau bawang putih bubuk juga ada. Nah, ini setelah kita ulek menjadi halus, barulah nanti kita campur dengan ikan yang sudah digiling. Nah, ini ikan giling gabusnya setengah kilogram, kemudian aku tambahkan parutan wortel 1 buah dan daun sup serta daun bawang 1 batang. Jangan lupa nanti kita beri dengan 2 buah kuning telur, dan putihnya jangan dibuang ya, karena untuk menggoreng nanti kita butuh putih telurnya. Semua bahan ini aku campur jadi satu, ikan gilingnya, kemudian bumbu halus tadi, wortel parut, daun sup, daun bawang, dan 2 buah kuning telur. Tapi di sini aku itu menggunakan blender ya, padahal ini tidak memakai air lagi, jadi otomatis aku langsung ganti blender ini dengan baskom saja, dan aku gunakan mixer karena kalau pakai blender nggak mungkin jalan ini blendernya. Jadi harusnya kita menggunakan chopper bagi yang sudah punya chopper, karena aku belum punya jadi aku gunakan mixer aja sampai tekstur adonan ini halus. Karena tadi waktu aku ngulek bumbu sudah aku tambahi garam kasar, jadi ini aku tambahi sedikit saja garam halusnya, kemudian aku tambahkan lagi sedikit gula pasir. Setelah adonan ini halus, kemudian terakhir baru aku masukkan tepung tapioka sebanyak 4 sendok makan.
Setelah semua adonan tercampur rata, barulah kita bentuk menjadi bola-bola. Dan di sini aku menggunakan minyak sayur supaya adonan ini tidak lengket di tangan. Ini tanganku udah aku cuci ya, jadi bersih. Setelah selesai, bola-bola bakso ini mau aku celupkan ke dalam putih telur ya yang sudah kita sisihkan tadi. Dan di sini putih telurnya mau aku tambah dulu dengan tepung serbaguna. Di sini aku gunakan tepung tempe ya. Yang pertama supaya lebih berasa, yang kedua supaya pada saat kita menggoreng itu tidak meletus. Nah, bakso ini aku masukkan ke dalam putih telur tadi dan kemudian siap digoreng. Pastikan minyak pada saat kita menggoreng sudah benar-benar panas dan gunakan api kecil setelah minyak ini panas. Nah, menu yang pertama udah jadi, yaitu bakso ikan goreng, dan ini cocok banget untuk anak-anak yang gak suka makan ikan atau gak suka makan sayur. Selanjutnya aku mau buat menu yang kedua, yaitu sayur bening katuk telur puyuh. Nah, bumbu untuk membuat sayur bening katuk supaya rasanya lebih enak, jangan lupa tambahkan daun kencur ya, seperti ini. Nanti daun kencur ini akan aku tambahkan di belakang sekali, jadi mau aku iris-iris dulu. Sebelumnya aku didihkan air, kemudian aku masukkan bawang merah seperti biasa, dan setelah air ini mendidih baru aku masukkan daun katuknya. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh garam halus dan 1 sendok teh gula pasir. Lalu kemudian tambahkan lagi di dalamnya jamur tiram yang sudah aku suwir-suwir. Jangan lupa aduk-aduk, kemudian tutup supaya lekas matang. Setelah beberapa menit, masukkan telur puyuh yang sudah kita rebus terlebih dahulu. Kemudian tambahkan irisan tomat dan irisan daun kencur. Sebetulnya ada satu lagi bumbu yang wajib ditambahkan di sayur bening katuk ini supaya rasanya lebih enak, yaitu batang lengkuas yang masih muda. Nah, karena stok di kulkas lagi habis, jadi di sini aku skip batang lengkuasnya. Jika mau ditambahkan irisan cabai boleh juga ya, lebih enak rasanya. Di sini aku skip ya cabenya karena anak-anakku biar bisa makan sayur. Nah, sekarang menu yang kedua sudah masak, yaitu sayur bening katuk telur puyuh. Lanjut ke menu yang ketiga, yaitu tahu balado atau sambal tahu. Bumbu yang diperlukan adalah bawang merah, bawang putih, tomat, cabai merah, dan boleh juga kalau mau ditambah cabai rawit. Tumis semua bumbu halus sampai benar-benar berbau harum dan warnanya berubah, supaya sambal tahu ini lebih awet, apalagi kalau kita masaknya dalam jumlah yang banyak. Kemudian tambahkan gula pasir, garam halus, dan aduk hingga rata. Nah, di sini karena aku lihat bumbunya sedikit kering, jadi aku tambahi sedikit air supaya garam dan gulanya cepat larut. Masukkan tahu yang sudah digoreng, kemudian aduk-aduk dan tunggu sampai bumbu benar-benar meresap ke dalam tahu dan airnya mengering. Kemudian tahu balado siap disajikan. Nah, menu yang ketiga sudah matang, tahu balado atau sambal tahu. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton. Nantikan video YouTube saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.